Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu dosen penguji serta guru-guru pembimbing yang saya hormati. Perkenalkan, nama saya Bobi SPD. Saya mengajar di SD Negeri 9 Moramau Utara, Kabupaten Konawe Selatan, Provinsi Sulawesi Tenggara. Saya juga merupakan mahasiswa PPG Paloting 2 guru tertentu tahun 2024 dari LPTK Universitas Muhammadiyah Makassar. Pada hari ini saya akan melaksanakan praktek uji kinerja, yaitu membuat video pembelajaran berdurasi 2x35 menit, yang mana video pembelajaran yang akan saya lakukan ini telah sesuai dengan modul ajar yang telah saya rancang sebelumnya. Terima kasih banyak, selamat menyaksikan video pembelajaran dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Anak-anak, bagaimana kabar hari ini? Sehat? Kurang semangat, sehat? Alhamdulillah. Baik, sebelum kita masuk ke pelajaran, Pak Guru akan mengecek hadirannya dulu ya. Ada yang tidak hadir hari ini anak-anak? Semua ya, bagus. Sekarang sebelum kita memulai aktivitas kita pada pagi hari ini, maka seperti biasanya kita berdoa terlebih dahulu. Untuk itu saya minta kedua kelasnya untuk memimpin doa sebelum kita mulai pembelajaran. Silakan. Teman-teman, sebelum kita belajar, mari kita berdoa sesuai ayatnya masing-masing. Berdoa dimulai. Jadi sebelum kita melakukan aktivitas apapun, maka wajib hukumnya kita berdoa dulu supaya apa yang kita lakukan itu berjalan lancar seperti yang kita harapkan dan selalu mendapatkan ridho dan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimana? Masih semangat untuk belajar? Masih semangat untuk belajar? Supaya lebih semangat lagi, saya minta kita berdiri bersama-sama. Berdirilah. Semua hafal lagu Gabra Pancasila? Baik, di hitungan ketiga kita nyanyi sama-sama ya. 1, 2, 3. Gabra Pancasila, akulah pendukungmu. Patriot proklamasi, Setia berkorban untukmu. Pancasila sang negara. baik. Sebelum kita masuk ke pembelajaran kita, Pak Guru mau bertanya terlebih dahulu. Ada yang pernah dengar kata warga negara asing? Pernah dengar nggak? Nah, sekarang Pak Guru mau tanya, apa itu warga negara asing? Ada yang bisa bantu Pak Guru untuk menjawab? Warga negara yang bukan dari wilayah negara Indonesia. Bagus, tepuk tangan untuk temannya. Ada yang dijawab tadi oleh teman kalian bilang bahwa warga negara asing itu adalah warga dari luar negara Indonesia dan tidak terdaftar sebagai warga negara Indonesia. Ya.
Baik, sekarang pertanyaan selanjutnya. Apakah kalian pernah melihat warga negara asing berada di sekitar tempat tinggal kalian? Pernah lihat tidak? Rahman, pernah lihat? Warga negara asing mana yang pernah kamu lihat? Orang Cina. Ngapain dia ke sini? Datang bekerja, bagus. Ada lagi? Coba anak-anak sekalian, coba perhatiannya di depan, di layar. Di situ ada beberapa gambar apa? Gambar bendera. Nah, Pak Guru sekarang mau tanya, bendera-bendera itu dari negara mana saja kan? Satu-satu. Siapa yang bisa jawab? Gambar pertama. Gambar pertama yang ini. Siapa yang bisa jawab? Osi. Silakan. Gambar negara, bendera negara Portugis. Ya, bagus, benar ya. Tepuk tangan untuk Osi. Selanjutnya, gambar yang kedua. Ada yang tahu? Siapa? Siapa? Berdiri. Berdiri. Bendera negara Spanyol. Iya, bagus. Yang ketiga, Rahman. Bendera dari mana itu? Bendera dari bangsa Belanda. Kemudian yang terakhir, dari keempat negara ini, apakah kalian pernah mendengar bahwa bangsa-bangsa ini pernah datang ke Indonesia pada zaman dulu? Pernah. Kira-kira tujuannya mereka ke sini tujuan apa? Satu dulu. Siapa yang menjawab? Tujuan mereka datang ke Indonesia untuk berdagang, lalu mencari rempah-rempah. Ya, bagus. Tepuk tangan untuk dia. Ada lagi yang lain? Oke. Apa tujuannya? Mereka ke sini. Berwisata, bagus. Ada lagi yang lain? Berlibur, oke. Nah, baik. Semua jawabannya tetap benar ya. Nah, itu mengenai 4 negara tadi yang Pak Guru tampilkan di layar, itu ada hubungannya dengan materi kita pada hari ini. Jadi materi kita pada hari ini adalah kedatangan bangsa-bangsa asing di Indonesia. Kenapa mangkal mbak? Ya. Silakan diperhatikan di layar. Jadi materi kita pada pagi hari ini adalah kedatangan bangsa-bangsa asing ke Indonesia. Yang pertama itu kedatangan bangsa Portugis. Bisa dilihat di peta. Itu gambar pertama kali bangsa Portugis menginjakkan kakinya di Indonesia. Ya, berdasarkan cerita sejarah Indonesia, terdapat beberapa bangsa dari benua Eropa yang melakukan petualangan pelayaran dan penjelajahan samudra. Pelayaran yang pertama itu dilakukan oleh bangsa Portugis yang berhasil menemukan Kepulauan Nusantara sebagai daerah penghasil rempah. Awalnya bangsa Portugis itu datang ke Malaka. Jadi bangsa Eropa yang menyusul Portugis yaitu bangsa Spanyol. Tidak hanya melakukan perdagangan rempah-rempah, tetapi bangsa Spanyol mempunyai tujuan lain. Jadi ada tujuan lainnya dia ini. Yang pertama itu dikenal dengan istilah gold, glory, dan gospel.
Ada yang tahu apa itu gol? Gol adalah memburu kekayaan, mencari emas, perak, bahan tambang, dan rempah-rempah. Ya, bagus. Tepuk tangan untuk Preti. Kemudian selanjutnya, glory. Ada yang tahu apa itu glory? Tiba. Berdiri. Masih nyari kan? Glory adalah memburu kejayaan, superioritas, dan kekuasaan. Ya. Jadi glory adalah memburu kejayaan dan superioritas serta kekuasaan. Jadi itu tujuannya mereka datang. Kemudian yang terakhir, gospel. Apa itu gospel? Ada yang tahu? Menjalankan tugas suci untuk menyebarkan agama. Spanyol datang ke Nusantara itu adalah istilahnya gospel, adalah untuk menyebarkan agamanya. Iya. Pada saat kedatangan bangsa Spanyol, Maluku itu sedang terjadi persaingan antara kedua kerajaan, yaitu kerajaan Tidore dan kerajaan Ternate. Jadi pertama kali mereka menginjakkan kakinya di Indonesia itu adalah di wilayah Banten. Ya. Selanjutnya bangsa Eropa yang datang ke Indonesia yaitu Belanda. Belanda melakukan pelayaran dan berhasil mendarat di Banten pada tahun 1596. Kemudian Belanda melakukan pelayaran lagi sampai menemukan tujuannya. Jadi pertama mereka datang di Banten. Setelah itu mereka lanjutkan lagi pelayarannya sehingga menemukan tujuannya yakni di daerah timur Indonesia. Jadi daerah timur Indonesia ini terkenal dengan kekayaan rempah-rempah. Bangsa-bangsa Barat itu berbondong-bondong ke sana di wilayah timur Indonesia karena di sana kaya akan rempah-rempah. Pada awalnya bangsa Belanda datang memiliki tujuan yang sama dengan bangsa Spanyol. Jadi mereka datang ini tujuannya sama. Pertama, untuk berdagang. Ya, jadi pertama mereka datang baik-baik dulu, mereka berdagang seperti biasa. Jadi bangsa Eropa selanjutnya yang tiba di Indonesia yaitu bangsa Inggris pada tahun 1602. Perdagangan rempah-rempah di Eropa sangat menguntungkan sehingga mereka berusaha mendapatkan dari daerah penghasil rempah-rempah. Dan salah satu penghasil rempah-rempah terkaya dan terbanyak di dunia adalah Indonesia. Terima? Oke. Masih semangat? Kemudian tugasnya nanti kalian mencatat dalam bentuk poster berdasarkan lini waktunya, berdasarkan lini masanya, kemudian kalian tempelkan. Jadi tadi kan ada 4 negara. Ada 4 negara yang datang di Indonesia. Apa saja? Portugis, Spanyol, Belanda, saya bagi 4 kelompok. Satu kelompok mendapatkan satu materi. Kalian bikin poster tentang peristiwa-peristiwa penting dari kedatangan bangsa tadi sesuai dengan materinya, ya. Jadi tugasnya sekarang adalah silakan kalian mencatat hal-hal penting, tapi mencatatnya dalam bentuk poster ya, sementara digunting-gunting, kemudian ditempel
berdasarkan urutan lini masa yang sama. Sebelum dikerja petugasnya, silakan kalian nonton video ini dulu. Silakan perhatiannya di layar. Kemudian kita sama-sama menyaksikan video tentang materi kedatangan bangsa-bangsa Eropa ke Indonesia. Ya. Di Indonesia. Dan yang ketiga, faktor penyebab bangsa-bangsa Eropa melakukan penjelajahan samudra. Mari kita pelajari satu demi satu pada video kita kali ini. Yang pertama, latar belakang kedatangan bangsa Barat ke Indonesia. Ada sejumlah alasan utama mengapa negara-negara Barat pertama kali tiba di Asia Tenggara, khususnya di Indonesia. Alasan-alasan ini mendorong mereka untuk mengarungi lautan yang sangat jauh dan tiba di wilayah yang kaya akan sumber daya alam dan rempah-rempah. Apa saja latar belakang tersebut? Yang pertama, selanjutnya kedatangan bangsa Spanyol. Tahun kedatangan bangsa Spanyol yaitu tahun 1521. Tempat kedatangan ada di Pantai Tidore, Maluku. Selanjutnya kedatangan bangsa Inggris. Tahun kedatangan bangsa Inggris yaitu pada tahun 1557. Tempat kedatangan berada di Ternate, Maluku. Belanda sepakat untuk menyerahkan Indonesia ke Inggris sehingga Inggris menjajah Indonesia dari tahun 1811 hingga 1816. Yang ketiga, faktor penyebab bangsa-bangsa Eropa melakukan penjelajahan samudra. Yang pertama, gold, yaitu mencari kekayaan. Kekayaan yang mereka cari terutama adalah rempah-rempah. Sekitar abad ke-15 di Eropa, harga rempah-rempah sangat mahal. Dengan adanya anggapan ini, negara-negara Eropa berlomba-lomba untuk mencari tanah jajahan sebanyak-banyaknya. Yang ketiga, gospel atau menyebarkan agama. Misi khusus tersebut adalah menyebarkan agama kepada penduduk daerah yang dikuasainya. Tugas mereka ini dianggap sebagai tugas suci yang harus dilaksanakan ke seluruh dunia dan dipelopori oleh bangsa Portugis. Sekarang videonya kalian sudah saksikan, kemudian materinya sudah dipresentasikan, dan juga materi yang kami bagikan itu silakan kalian ajukan di situ, didiskusikan pada teman-teman kelompoknya. Kalian cari tahu peristiwa-peristiwa penting atau hal-hal penting apa mengenai kedatangan bangsa-bangsa asing ke Indonesia menurut kelompoknya tadi itu, berdasarkan kelompoknya, berdasarkan negara yang sudah dibagi tadi, ya. Selesai kalian tulis. Yang selesai ditulis, silakan tanda. Oke, 4 menit lagi ya. Jangan lewat lagi ya. Udah baca. Sudah. Silakan ditambah kalau saya ditulis silakan ditambah sesuai dengan urutan waktunya, urutan ini masanya. Jadi posternya dibikin sebagus mungkin.
Ya, baik. Jadi inilah hasil pekerjaan kalian mulai dari kelompok 1 sampai dengan kelompok 4. Ini saya minta masing-masing kelompok untuk mempresentasikan hasil pekerjaannya ya. Oke, silakan berdiri dulu. Supaya tambah bersemangat, dulu ada permainan. Jadi, dulunya seperti ini. Jadi ketika saya mengangkat ibu jari seperti ini, konsentrasi ya. Oke, kita mulai ya. 1, 2, 3. Ibu, anak, ayah, ibu, ayah, ibu, anak, ibu. Bagus, silakan dulu. Ternyata semua masih fokus. Oke, bagus. Oke, saya persilakan kelompok 1 untuk maju. Silakan. Awalnya mereka datang untuk berdagang. Oke, selanjutnya. Seiring berjalannya waktu, mereka menginginkan keuntungan yang lebih. Mereka melakukan monopoli perdagangan. Terus, saya itu. Pada akhirnya melakukan penjajahan. Oke, tepuk tangan untuk kelompok 1. Nah, sekarang saya mau tanya. Dari kelompok lain, ada yang mau menanggapi atau mungkin ada yang mau menambahkan, siapa tahu. Ini sudah bagus ya. Tepuk tangan dulu untuk kelompok 1. Silakan tepuk tangan. Bagus sekali pekerjaannya. Oke, kelompok 2. Melakukan perdagangan rempah-rempah. Spanyol mempunyai tujuan lain yang dikenal dengan istilah God Glory Gospel. Pada saat kedatangan bangsa Spanyol, sedang terjadi persaingan antara kerajaan Ternate dan Tidore. Bangsa Portugis dan kerajaan Tidore mendapat dukungan dan bangsa Spanyol. Rakyat Ternate dan Tidore dirugikan dengan kerajaan bangsa-bangsa asing, Portugis dan Spanyol. Oke, tepuk tangan untuk kelompok 2. Silakan dulu. Oke, selanjutnya kelompok 3. Pelayaran dan mendarat di Banten pada tahun 1596. Belanda melakukan pelayaran lagi sampai menemukan tujuannya. Daerah timur yang terkenal dengan penghasil rempah-rempahnya. Belanda ingin menguasai perdagangan di daerah Banten. Oke, tepuk tangan untuk kelompok 3. Ayo kelompok 4. Dan ke Malaka untuk melakukan perdagangan. Mereka ingin menguasai jalur perdagangan di Nusantara. Terjadi perlawanan di kerajaan Maluku. Portugis berhasil mengalahkan kerajaan Malaka. Kerajaan Malaka jatuh karena Portugis tahun 1511. Portugis menemukan wilayah Malaka dan menguasainya dari tahun 1512 sampai 1615. Tepuk tangan untuk kelompok 4. Luar biasa. Bagus ya. Sesuai dengan materi kedatangan bangsa Portugis di Indonesia. Bagaimana pembelajarannya kita hari ini? Menyenangkan kah? Baik, terima kasih. Oke, sekarang kita sama-sama menyimpulkan materi apa yang sudah kita pelajari hari ini. Apa yang sudah kita pelajari hari ini? Kedatangan bangsa
asing ke Indonesia. Bagus. Jadi yang sudah kita pelajari hari ini yang pertama kedatangan bangsa Eropa atau bangsa-bangsa asing ke Nusantara atau ke Indonesia. Bangsa-bangsa asing yang datang apa saja? Belanda, Spanyol, Portugis, dan Inggris. Nampak? Ya. Ya, setelah kita mempelajari kedatangan bangsa-bangsa Eropa ini ke Indonesia, diharapkan kalian mampu mengenal sejarah kedatangan bangsa-bangsa asing ke Indonesia, mulai dari tokoh dan periodisasinya. Kemudian yang kedua, dengan pembelajaran ini pula kalian siswa-siswa sekalian dapat menceritakan kembali sejarah kedatangan bangsa-bangsa asing ke Indonesia. Jadi terima kasih banyak atas partisipasinya pada hari ini, sehingga pembelajarannya kita bisa berlangsung dengan baik sesuai yang kita rencanakan. Jadi seperti biasa, sebelum kita tutup pembelajaran, maka saya minta para ketua kelasnya untuk memimpin doa. Silakan. Teman-teman, sebelum kita menutup pelajaran, mari kita berdoa sesuai kepercayaannya masing-masing. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Doa selesai. Terima kasih Pak Guru. Ya, pertemuan kita pada hari ini, Pak Guru akhir sampai di sini. Saya tutup dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.